Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan kita akan kembali berbincang mengenai misteri berdarah yang kemudian menimpa ajudan dari Kapolda Kalimantan Utara, Brigpol Herlambang. Tadi kita sudah sempat melihat bagaimana perjalanan kasus tewasnya Brigpol Herlambang dan juga terakhir kita membahas mengenai otopsi ya Pak Bambang. Nah ini bagaimana kemudian hasil otopsi ataupun hasil olah TKP digunakan untuk memperkuat penyelidikan ataupun juga mencari dugaan penyebab utama terjadinya peristiwa ini Pak. Karena otopsinya 2 kali ya Pak Bambang ya. Pertama di Kaltara kemudian di Semarang. Nah ini juga bisa mengindikasikan tidak sih bahwa keluarga juga menangkap adanya kejanggalan, ada sesuatu yang tidak beres dari peristiwa ini? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena juga semuanya kan belajar dari kasus Duren 3 setahun kemarin kan. Ini terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian itu. Itu sah-sah saja dan ahli waris itu mempunyai hak untuk mempertanyakan atau kemudian meminta otopsi ulang gitu loh. Dan kedekatan lokasi dengan keluarga mungkin itu yang lebih pertimbangan itu yang sehingga otopsi dilakukan kedua di Semarang. Hanya problemnya kan lagi-lagi yang melakukan otopsi adalah kepolisian sendiri. Sementara masyarakat ini meragukan objektivitas kepolisian dalam melakukan penyelidikan gitu. Tetapi saya meyakini bahwa mereka anggota personil dari forensik, kemudian Inavis itu mereka profesional dan menjaga etik. Saya meyakini itu gitu. Artinya data-data yang terkait itu akan disajikan secara terbuka gitu. Dan harapannya itu pun juga dikemukakan ke publik sesegera mungkin gitu. Sehingga tidak muncul spekulasi-spekulasi liar ya Pak ya di masyarakat. Karena spekulasinya kan bermacam-macam gitu loh. Ini nanti juga apakah karena ini terkait dengan ajudan, apakah juga terkait sama seperti apakah sudah terlanjur ada trust issue di masyarakat terhadap institusi ini? Oke, nah kita mungkin akan lihat lagi informasi ini, pemirsa, akan kami hadirkan untuk Anda. Ini berikutnya mengenai ada statement dari Kapolri juga nanti yang akan kami hadirkan, dan kita akan lihat profil dari Brigpol Herlambang sendiri, pemirsa, yang beberapa waktu lalu pada 22 September 2023 ini ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Ini Brigadir Polisi Setio Herlambang, berusia masih cukup muda, 33 tahun, masa dinasnya 10 tahun, menjabat sebagai ajudan Kapolda Kaltara sejak Juni 2023, dan juga Banit 3 Subden 1 Den Gegana Satbrimob Polda Kaltara. Nah, Pak Bambang, mungkin kembali melihat profiling dari Brigpol Herlambang sendiri. Artinya kecil kemungkinan ketika kita bicara Brigpol Herlambang tidak cukup kompetensi menghandle senjata miliknya sendiri. Begitu Pak Bambang. Benar, makanya pernyataan di awal yang disampaikan oleh Polda Kaltara itu menafikan kompetensi anggota Den Gegana, itu sangat menyedihkan juga gitu loh. Dia ini dipilih dari sekian seleksi yang anggota, tidak mudah juga pasti. Terus kemudian menjadi ajudan itu juga seleksi juga gitu. Tentunya adalah putra-putri terbaik personil kepolisian kan, seperti itu. Makanya kemungkinan itu pasti ada gitu, dan itu harus dijawab melalui scientific crime investigation, melalui data forensik, uji balistik gitu. Karena kalau kemudian tembakan itu karena ketidaksengajaan, toh juga dari jarak pendek gitu loh. Karena informasinya menembus dada kiri sampai ke organ jantung, begitu Pak. Terus ada informasi kemarin juga dari Kabid Humas bahwa CCTV juga merekam ada peluru yang keluar gitu. Ya, menembus ruangan juga. Menembus ruangan. Ini kan jadi aneh. Itu ada berapa peluru yang dari pistol itu yang keluar gitu. Kalau tadi ketidaksengajaan, artinya kan hanya peluru satu saja yang langsung menghantam. Kalau peluru 2, siapa yang menembakkan? Akhirnya kan muncul hal-hal seperti itu. Makanya harus segera dijawab oleh kepolisian dengan data yang lebih akurat, lebih ilmiah dan artinya logis. Perlu tidak sih Pak dibentuk kemudian tim independen pencari fakta lagi untuk mengungkap adanya peristiwa semacam ini, karena ini bukan kali pertama. Ya, kita masih berharap kepada kepolisian ya. Ini kan kasusnya di Polda Kaltara gitu loh. Kemarin
kemarin Kapolri sudah menyampaikan akan menerjunkan tim dari Mabes. Itu layak diapresiasi. Memang seharusnya segera diambil oleh Mabes karena Mabes lebih kompeten, lebih memiliki perangkat seperti Inafis dan forensik dan lain-lain memiliki perangkat itu gitu. Dan lebih bagus juga kalau kemudian melibatkan pihak-pihak eksternal seperti Kompolnas atau kemudian ada pihak lain gitu seperti Komisi 3 atau Komnas HAM misalnya seperti kalau itu ada pelanggaran HAM. Nah, Pak Bambang singkat saja mungkin ke depan apa yang perlu dilakukan sehingga hal-hal semacam ini tidak lagi kita dengar karena menyiapkan anggota kepolisian yang memiliki prestasi dan kompetensi seperti itu juga tidak membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Negara juga ikut ambil dalam hal itu. Gugurnya atau meninggalnya tewasnya seorang personel kepolisian ini adalah bukan kerugian kepolisian saja, tapi kerugian negara, kerugian masyarakat gitu. Ke depan jangan sampai ini terulang lagi kan seperti itu. Artinya penuntasan kasus ini tidak hanya berhenti sekedar mencari penyebab, tapi juga ada motif apa, ada isu besar apa gitu. Kalau kemudian terkait apakah ini karena ini kan bukan yang pertama kali. Sebelumnya ada kasus Gorontalo. Kalau kemudian bunuh diri ajudan Kapolda Gorontalo kan. Kalau kasus-kasus bunuh diri ini terulang lagi, ada beban apa di personel kepolisian kita? Itu yang harus dibuka. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian sudah bergabung bersama kami malam hari ini untuk membahas mengenai peristiwa ini. Caca Anissa dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami yang membuka kembali peristiwa yang terjadi di Kalimantan Utara. Baik, ini mudah-mudahan nanti tidak menjadi misteri lagi ya, bahkan juga menjadi catatan. Baik, tanpa terasa pemirsa, apa kabar Indonesia Malam harus kami akhiri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Perempuan Bicara dengan topik Rumah Mentan digeledah, apakah koalisi Anies digoyang lagi? Anda dapat saksikan sesaat lagi, tapi saya Caca Anissa pamit undur diri dan saya Ken Andes dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.